Hentikan air matamu wahai nak dara, sayanglah air mata tertuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Radio Lelembut? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberi keberkahan rezeki. Saya Zainuddin, narator dari channel Radio Lelembut. Episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pesugihan Ebek Beling Pungkasan. Sebelum kita lanjutkan, alangkah lebih baiknya perkenalkan diri kalian dan dari mana kalian berasal. Tulis di kolom komentar, tentunya agar saya lebih dekat dengan kalian. Baik, tanpa berlama-lama, kita masuk ke ceritanya. Angin malam yang berhembus dari lereng pegunungan Serayu menusuk hingga ke celah-celah tulang. Namun, dinginnya malam di desa Sumagede pada pertengahan tahun 1998 itu sama sekali tidak dihiraukan oleh Sutar. Pemuda berusia 28 tahun itu hanya bisa duduk terpaku di atas bangku kayu yang hampir patah. Pikiran dan dadanya jauh lebih sesak dibandingkan malam yang kian larut. Di dalam rumah berukuran kecil dengan dinding anyaman bambu yang sudah lapuk dan berlubang di sana-sini, suara batuk kering terdengar bersahut-sahutan. Itu suara batuk ayahnya, Pak Mulyo, yang sudah 3 bulan lebih terbaring lemas di atas balai-balai kayu. Lampu minyak gantung yang ditempatkan di tengah ruangan utama bergoyang pelan, tertiup angin yang masuk melalui celah dinding, memancarkan cahaya kekuningan yang redup. Bayangan tubuh Sutar yang tinggi kurus memanjang di dinding, tampak lesu tanpa daya. Negara sedang dilanda krisis ekonomi yang sangat hebat. Harga beras dan kebutuhan pokok meroket tinggi dalam sekejap, sementara lapangan pekerjaan menghilang tanpa bekas. Bagi masyarakat kecil di pelosok Banyumas, bertahan hidup sehari-hari saja sudah menjadi perjuangan yang sangat berat. Sutar hanya seorang penari ebek, kesenian kuda lumping khas daerahnya. Selama ini, ia mengandalkan panggilan dari satu panggung hajatan ke panggung hajatan lainnya untuk mencari nafkah. Namun, di tengah kondisi krisis seperti ini, hampir tidak ada warga yang menggelar pesta hajatan. Jika ada 1 atau 2 tanggapan dalam sebulan, upah yang diterima Sutar sangat kecil. Uang hasil menari seharian penuh bahkan tidak cukup untuk membeli beberapa kilogram beras, apalagi untuk membeli obat-obatan medis untuk ayahnya. Suara langkah kaki yang terseret mengalihkan perhatian Sutar. Ibunya, Bu Karsih, keluar dari kamar belakang dengan wajah pucat dan mata yang sembab. Wanita tua itu mengusap dadanya pelan. Kerutan di wajahnya terlihat semakin dalam, mencerminkan penderitaan hidup yang sangat berat. Di tangan kanannya yang gemetar, ia menggenggam selembar kertas kusam bertuliskan deretan angka. "Sutar," panggil ibunya dengan suara lirih yang hampir tenggelam oleh suara angin malam. Sutar mendongak, menatap ibunya dengan tatapan layu. "Pripun, Bu?" tanya Sutar pelan. Bu Karsih berjalan mendekat lalu duduk di samping anaknya. Kertas lusuh di tangannya diletakkan di atas meja kayu. "Tadi sore Mbok Sikem datang lagi kemari. Tengkulak itu menagih janji pembayaran utang kita." Sutar menghela napas panjang. "Bukannya Tengkulak itu sudah janji memberi waktu sampai akhir bulan?" "Dia mengubah pikirannya," jawab Bu Karsih seraya menahan tangis yang hendak pecah. "Dia bilang krisis makin parah, dan dia butuh uangnya kembali. Bunga utang kita terus ditumpuk. Dia beri kita waktu cuma 5 hari lagi, Sutar. Kalau dalam 5 hari kita tidak bisa bayar cicilan pertama, rumah dan tanah peninggalan kakekmu ini bakal disita oleh mereka." Sutar mengepalkan kedua tangannya rapat-rapat di atas paha. Kuku-kukunya menancap kuat ke dalam kulit hingga memutih. Rasa marah, tidak berdaya, dan kasihan bercampur menjadi satu di dalam dadanya. "Lalu bagaimana dengan obat ayah?" tanya Sutar lagi, berusaha menahan emosinya. Bu Karsih menggelengkan kepala. "Obat pereda nyerinya sudah habis sejak kemarin lusa. Ibu cuma bisa kasih air hangat dan jamu dedaunan seadanya, tapi batuknya tidak kunjung mereda." Sutar tidak mampu menjawab lagi. Ia mengalihkan pandangannya ke sudut ruangan. Di sana, bersandar pada dinding bambu, tampak sebuah eblek atau boneka kuda lumping milik Sutar. Boneka kuda yang terbuat dari anyaman bambu sederhana itu dicat dengan warna merah dan putih yang kini sudah pudar dan mengelupas di banyak tempat. Sutar berdiri, melangkah mendekati boneka kuda tersebut. Ia membelai permukaan anyaman bambu yang kasar itu. Dahulu, setiap kali memegang eblek ini, ada rasa bangga yang luar biasa mengalir di dalam dadanya. Suara kendang yang bertalu-talu, alunan saron yang riang, serta tepuk tangan penonton selalu berhasil membuat jiwanya membara. Menari ebek adalah jalan hidup yang ia pilih dengan penuh pengabdian. Namun sekarang, pandangannya berubah total. Seni yang ia cintai ternyata tidak bisa menyelamatkan keluarganya dari bahaya kelaparan. Kesenian tidak bisa membayar utang Tengkulak yang mencekik leher. Alat tari yang dipegangnya ini terasa begitu dingin dan tidak berguna. Uhuk, uhuk. Suara batuk keras kembali terdengar dari dalam kamar. Kali ini terdengar jauh lebih menyakitkan dari sebelum-sebelumnya.
Sutar dan ibunya bergegas masuk ke dalam kamar yang hanya bersekat kain kusam tersebut. Di atas tempat tidur, Pak Mulyo memegangi dadanya dengan kedua tangan yang kurus kering. Matanya terpejam rapat menahan sakit yang teramat sangat. Tubuhnya yang hanya terbungkus kain sarung kusam bergetar hebat. Bapak kenapa?" seru Bukarsih panik sambil memeluk suaminya. Pak Mulyo terbatuk sekali lagi dengan sangat keras. Dari mulutnya, memuncrat bercak darah segar yang mengenai sarung dan lantai tanah di bawah balai-balai. Pria tua itu meringis, napasnya memburu dan patah-patah. "Sutar, maafkan Bapak," bisik Pak Mulyo dengan suara yang sangat serak dan hampir tak terdengar. "Bapak cuma jadi beban untuk kamu dan ibumu." "Jangan bicara seperti itu, Pak," kata Sutar, berusaha keras menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Sutar yang harusnya minta maaf karena belum bisa jadi anak yang berguna. Sutar belum bisa beli obat untuk Bapak. Bukarsih menyapu darah di bibir suaminya menggunakan ujung kain kabayanya sambil menangis terisak-isak. Suasana di dalam kamar sempit itu terasa sangat memilukan. Tidak ada harapan yang tersisa di sana. Hanya ada kemiskinan dan penderitaan yang terus menggerogoti mereka setiap hari. Sutar tidak sanggup lagi menyaksikan pemandangan di depannya. Ia berbalik arah dan berjalan cepat keluar dari rumah. Langkah kakinya membawa pemuda itu menembus kegelapan malam desa yang sunyi. Udara dingin menyapu wajahnya yang basah oleh air mata. Namun rasa panas di dalam dadanya tidak kunjung padam. Ia terus berjalan tanpa arah hingga sampai di pinggir desa, tepat di dekat sebuah pohon beringin tua yang berdiri kokoh di dekat area pemakaman umum. Di sana, Sutar menyandarkan punggungnya pada batang pohon yang kasar. Ia menatap langit malam yang gelap tanpa bintang. "Kenapa harus keluarga saya?" teriak Sutar lirih dalam kegelapan malam, menyuarakan keputusasaan yang meluap dari dasar hatinya. "Saya sudah bekerja keras. Saya sudah menari sampai kaki saya lecet dan dada saya sesak. Tapi kenapa kami tetap dibuang seperti ini?" Hanya suara jangkrik dan gesekan daun-daun kering yang menyahut pertanyaannya. Tidak ada keajaiban yang datang dari langit. Tidak ada pertolongan yang menghampiri orang miskin seperti dirinya. Di tempat yang sepi dan gelap itu, pikiran Sutar mulai berubah. Rasa frustrasi dan tekanan hidup yang sudah melewati batas kemampuannya membakar habis rasa takut dan nuraninya. Pemuda itu teringat pada cerita-cerita bisikan di antara para penari ebek senior tentang jalan rahasia untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Sebuah jalan kegelapan yang selama ini selalu ia jauhi. Sutar mengepalkan tangannya kuat-kuat, menatap ke arah kegelapan malam dengan pandangan mata yang kini mengeras dan penuh tekad buruk. "Kalau jalan yang jujur cuma bikin ayah mati dan rumah ini hilang," bisik Sutar pada dirinya sendiri dengan nada dingin, "maka saya tidak peduli lagi. Saya siap lakukan apa saja. Biar setan sekalian yang bantu saya." Keputusan bulat yang diambil Sutar malam itu membawanya melangkah jauh meninggalkan desanya. Di kalangan para penari ebek senior, cerita tentang sesosok dukun penimbun tua di wilayah Jatilawang bukanlah hal yang asing. Orang-orang memanggilnya Mbah Krama. Sebagian besar seniman kenal Mbah Krama sebagai pawang sakti yang sanggup memanggil roh halus berilmu tinggi untuk merasuki tubuh penari di panggung. Namun, di luar lingkaran kesenian, ada kabar burung yang berembus lebih gelap. Mbah Krama menyimpan kuncian ritual rahasia bagi siapa saja yang kejiwanya sudah melampaui batas dan ingin mencari kekayaan instan. Dengan mengantongi sisa uang receh terakhir hasil menari minggu lalu, Sutar memutuskan berjalan kaki menempuh jarak puluhan kilometer. Kaki telanjangnya yang beralas sandal jepit kusam melintasi jalanan berdebu dan berbatu, menembus perbatasan Sumagede hingga sampai di pinggiran kawasan Jatilawang saat matahari mulai tenggelam. Rumah Mbah Krama berada sangat terpencil, jauh di dalam kerimbunan hutan jati yang sepi. Tidak ada penerangan listrik di sekitar situ. Hanya ada nyala obor bambu yang menancap di halaman depan. Bangunan rumah itu terbuat dari kayu jati tua yang berwarna coklat kehitaman. Saat Sutar melangkah maju dan mendorong pintu depan, suara kayu berdecit nyaring membelah kesunyian malam. Aroma menyengat gabungan antara asap kemenyan, minyak serimpi, dan bau tanah basah langsung menyergap hidung Sutar. Di tengah ruangan yang hanya diterangi 2 buah lampu minyak, tampak seorang pria tua duduk bersila di atas tikar pandan yang sudah menghitam. Pria itu memakai ikat kepala hitam dan baju lurik kusam. Kulit keriputnya membungkus tulang yang kurus. Mbah Krama mengangkat kepalanya pelan. Matanya yang kabur dan berwarna agak kekuningan menatap lurus ke arah Sutar yang masih berdiri di dekat pintu. Tanpa bertanya siapa nama tamu yang baru datang itu, orang tua tersebut menyunggingkan senyum tipis. Mulutnya yang ompong membuat penampilannya terlihat makin mengerikan di bawah temaram cahaya lampu. "Kamu datang membawa bau kemiskinan dan keputusasaan yang sangat tebal, Sutar," kata Mbah Krama. Suaranya serak dan parau, terdengar kasar bagaikan 2 batu yang saling diadu. Sutar tertegun sejenak karena dukun itu sudah mengetahui namanya. Namun,
Rasa takut itu kalah cepat oleh rasa butuh yang mendesak di dadanya. Pemuda itu maju beberapa langkah, lalu duduk berlutut di hadapan Mbah Krama. "Saya butuh pertolongan, Mbah," ujar Sutar tanpa basa-basi. "Saya butuh uang banyak dalam waktu cepat. Keluarga saya mau diusir tengkulak, dan ayah saya sedang sakit parah." Mbah Krama tertawa terkekeh. Suara tawa pelannya bergema pelan di dalam ruangan yang sempit itu. Uang dan harta selalu jadi alasan manusia datang kemari. Tapi di tempat ini tidak ada bantuan yang cuma-cuma. Kamu mau harta, kamu mau dihormati, tapi apakah kamu siap membayar harganya? Sutar menatap lurus ke mata Mbah Krama yang keruh. Bayangan ibunya yang menangis memegangi kertas utang, dan ayahnya yang memuntahkan darah, kembali terbayang jelas di benaknya. "Saya siap melakukan apa saja, Mbah. Saya tidak peduli seberapa berat syaratnya. Yang penting keluarga saya selamat dan tidak dihina orang lagi." "Bagus. Berarti hatimu memang sudah benar-benar gelap," bisik Mbah Krama. Dukun tua itu kemudian bangkit berdiri dari tikarnya. Langkah kakinya perlahan menghilang ke dalam bilik belakang yang gelap gulita. Tak lama kemudian, ia kembali keluar membawa sebuah benda yang ditutupi kain mori putih. Begitu kain itu disingkap, terlihatlah sebuah eblek atau boneka kuda lumping yang bentuknya sangat berbeda dari milik kelompok seni biasa. Boneka kuda itu dianyam sangat rapat menggunakan bambu tali yang dicat hitam pekat. Hal yang paling mencolok adalah bagian surai dan ekornya yang tidak menggunakan benang wol atau tali plastik biasa, melainkan serat ijuk pohon aren yang tebal, kaku, dan berwarna hitam kelam. Hawa dingin yang aneh tiba-tiba memenuhi ruangan itu, membawa samar-samar bau amis yang membuat bulu kuduk Sutar berdiri. Mbah Krama meletakkan boneka kuda berijuk hitam itu tepat di depan paha Sutar. Jemari sang dukun yang kurus membelaikan tangannya pada serat ijuk tersebut dengan lembut. "Ini adalah sarana utama untuk memanggil Indang Ireng," terang Mbah Krama. "Ritual pesugihan ini tidak menuntutmu bertapa di dalam gua atau menyembelih hewan ternak tiap bulan. Pekerjaanmu tetap sama, yaitu menjadi penari ebek di atas panggung. Tapi setiap kali pertunjukan masuk ke babak janturan, kamu wajib menunggangi boneka kuda ini, memasukkan roh itu ke tubuhmu hingga wuru, lalu kamu harus memakan pecahan kaca." Sutar menurutkan dahinya, merasa sedikit heran. Kalau cuma memakan beling saat kesurupan, itu hal biasa untuk para pemain ebek, Mbah. Saya sudah sering melakukannya di panggung. Jangan samakan pertunjukan hiburan dengan ikatan gaib ini, potong Mbah Krama dengan nada suara yang mendadak tegas dan dingin. Pemain ebek biasa memakan beling hanya untuk tontonan. Mereka mengunyahnya, lalu pawang akan mengeluarkan kembali sisa kaca itu dari mulut mereka. Tapi untuk pesugihan ini berbeda. Mbah Krama menundukkan tubuhnya, mendekatkan wajah keriputnya ke arah telinga Sutar. Bau napasnya yang parau dan beraroma kemenyan terasa sangat dekat. "Setiap serpihan kaca tajam yang kamu telan masuk ke kerongkonganmu saat mendem, itu adalah simbol pertukaran harta. Semakin banyak beling yang berhasil kamu telan bulat-bulat, semakin banyak pula tumpukan koin emas dan uang kertas yang akan dikirim langsung ke dalam lemarimu setiap malam Selasa Kliwon." Sutar menelan ludahnya yang terasa pahit. "Hanya dengan menelan beling saat kesurupan?" "Ya," jawab Mbah Krama tipis. "Tapi ingat baik-baik, roh Indang Ireng tidak pernah memberi kekayaan secara gratis. Beling yang kamu telan itu adalah ikatan darah. Harta melimpah yang kamu terima bukan dari tanah gaib kosong, melainkan diambil dari bayaran jiwa-jiwa yang paling dekat dengan darahmu sendiri." Kalimat terakhir dari Mbah Krama terdengar sangat jelas. Namun, pikiran Sutar yang sudah terbutakan oleh rasa dendam pada kemiskinan, sama sekali tidak berusaha mencerna makna tersembunyi dari ucapan tersebut. Yang ada di kepala Sutar hanyalah gambaran lemari pakaiannya yang dipenuhi lembaran uang kertas dan koin emas. Ia membayangkan wajah tengkulak desa yang terbungkam dan ayahnya yang bisa berobat ke dokter terbaik. "Saya mengerti, Mbah. Saya terima syaratnya," kata Sutar dengan suara mantap tanpa sedikit pun keraguan. Mbah Krama tersenyum puas. Ia mengambil sebuah belati kecil dari balik bajunya, lalu menggores sedikit ibu jari tangan kanan Sutar. Darah segar yang menetes dari ibu jari itu diteteskan tepat di atas anyaman ijuk hitam boneka kuda tersebut. Seketika itu juga, asap tipis berbau amis membumbung pelan dari ijuk yang terkena darah. "Perjanjian sudah diikat," bisik Mbah Krama pelan. "Bawa boneka kuda ini pulang. Mulai pementasan besok, perjalananmu menjadi orang kaya sudah dimulai." Sutar meraih eblek berijuk hitam itu dan memeluknya erat. Rasa dingin dari bambu hitam itu merambat ke tangannya, namun Sutar justru tersenyum puas. Pementasan seni ebek di desa Kemawi malam itu menjadi ajang pembuktian pertama bagi Sutar. Lapangan desa yang cukup luas sudah dipadati oleh ratusan warga dari berbagai penjuru. Angin malam berhembus lumayan kencang, membawa alunan musik gamelan Banyumasan membumbung tinggi ke udara. Suara saron yang bertalu-talu berpadu harmonis dengan irama gending eling-eling, menciptakan suasana magis yang memikat seluruh perhatian penonton.
Lampu Petromax yang digantung pada tiang-tiang bambu memancarkan cahaya kekuningan, menyoroti gelanggang pertunjukan tempat para penari bersiap. Sutar berdiri tegak di tengah gelanggang panggung. Kedua tangannya menggenggam amat erat eblek berijuk hitam pemberian Mbah Kramah dari Jatilawang. Tekstur serat ijuknya yang kaku dan kasar terasa dingin di telapak tangannya. Pemuda itu memejamkan mata rapat-rapat, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdebar kencang. Di sudut gelanggang, sang penimbun atau pawang pementasan mulai membakar kemenyan di atas anglo kecil. Asap putih tebal membumbung ke atas, menyebarkan bau wewangian mistis yang sangat menyengat hidung. Pawang itu berjalan mendekati Sutar sambil memutari tubuhnya 3 kali, membacakan mantra-mantra pemanggil roh dalam bahasa Jawa halus. "Tetapkan batinmu, Sutar," bisik sang pawang pelan saat melintas di sampingnya. "Jangan lawan kalau rasa dingin itu mulai masuk." Sutar hanya mengangguk pelan. Tiba-tiba, sebuah pukulan gaib yang sangat keras seolah menghantam bagian belakang lehernya. Tubuh Sutar bergetar hebat. Kesadarannya perlahan meredup dan menguap, menggantikan pemandangan lapangan desa dengan ruangan gelap gulita berbayang merah membara. Sutar telah resmi memasuki fase wuru atau kesurupan total. Roh Indang Ireng secara penuh mengambil alih kendali atas raga dan kesadaran pemuda itu. Tanpa mampu dikontrol oleh pikirannya sendiri, tubuh Sutar mendadak melompat tinggi ke udara. Ia menunggangi boneka kuda berijuk hitam itu dengan gerakan yang sangat beringas. Kecepatan dan kelincahan gerakannya mendadak tidak alami, jauh melampaui batas kemampuan fisik manusia biasa. Matanya mendelik ke atas, hanya memperlihatkan bagian putihnya. Sorak-sorai penonton pecah memenuhi lapangan. Mereka bertepuk tangan meriah, menganggap aksi Sutar malam itu sebagai pertunjukan seni yang luar biasa memukau. Ketika alunan gending mencapai tempo paling tinggi, Sutar yang berada di bawah pengaruh Indang Ireng berjalan cepat mendekati meja tempat diletakkannya piring sesaji. Tangan kanannya menyambar sebuah piring kaca tebal berukuran sedang. Tanpa ragu sedikit pun, ia menghantamkan piring itu ke papan panggung hingga hancur berkeping-keping. Penonton terperangah. Sutar segera berlutut di tanah. Ia memunguti pecahan kaca tajam itu dengan kedua tangannya, lalu memasukkannya ke dalam mulut tanpa ada rasa takut. Pemuda itu mulai mengunyah beling tersebut secara beringas. Kriuk, kriuk, kriuk. Suara kunyahan kaca pecah yang hancur berkerotokan di antara giginya terdengar sangat jelas oleh para penonton yang berdiri di barisan depan. Suara mengerikan itu membuat beberapa warga meringis ngeri sambil menutup mulut mereka. "Gila, dia makan beling beneran," seru seorang penonton di barisan depan dengan mata melotot. "Lihat itu, mulutnya mulai berdarah," timpal penonton lainnya seraya menunjuk ke arah panggung. Darah segar berwarna merah pekat mulai meleleh keluar dari celah bibir Sutar, menetes basah melumuri dagu dan bagian dada baju tarinya. Namun di dalam alam kesurupan gaibnya, Sutar sama sekali tidak merasakan perih ataupun sakit. Sebaliknya, setiap kali serpian kaca yang tajam melukai dan menggores dinding tenggorokannya, Sutar justru merasakan sensasi hangat yang sangat nikmat, seolah-olah ia sedang menelan aliran emas murni cair yang kental. Pawang pementasan yang melihat aksi Sutar mulai merasa khawatir karena gerakan Sutar tampak berbeda dari biasanya. Pawang itu mendekat, mencoba memegang pundak Sutar untuk meredakan gejolak roh di tubuhnya. "Sudah leh, cukup. Jangan ditelan semua," cegah sang pawang sambil mencoba merampas sisa pecahan kaca di tangan Sutar. Namun tenaga Sutar berubah menjadi luar biasa kuat. Dengan sekali kibasan tangan, Sutar mendorong pawang itu hingga mundur beberapa langkah. Ia menolak menghentikan kunyahannya. Sutar menelan setiap serpihan kaca tajam itu bulat-bulat, membiarkan benda-benda berbahaya tersebut meluncur turun membasahi rongga kerongkongannya. Pertunjukan berlangsung hingga larut malam. Ketika acara akhirnya selesai dan sang pawang berhasil menyembuhkan Sutar dari kesurupannya, pemuda itu terduduk lemas di belakang panggung. Napasnya terengah-engah, dadanya naik turun memburu. Sutar mengusap bibirnya yang terasa sangat amis oleh sisa darah. Anehnya, saat ia meraba bagian dalam mulutnya, tidak ada luka robek yang parah atau rasa sakit yang membakar. Sang pawang yang berdiri di sampingnya hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala dengan rasa takjub sekaligus bingung. "Baru kali ini aku lihat ada penari yang bisa menelan beling sebanyak itu tanpa luka sedikit pun," kata pawang itu heran. "Indang yang merasukimu benar-benar sangat kuat, Sutar." Sutar hanya tersenyum tipis tanpa membalas perkataan sang pawang. Ia mengemas eblek berijuk hitamnya, lalu segera berjalan pulang, menembus sepinya jalanan desa. 2 hari kemudian, malam Selasa Kliwon yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Suasana desa Somagede sangat hening saat jarum jam menunjukkan pukul 12 malam. Di dalam kamarnya yang remang-remang, Sutar duduk bersila di depan lemari kayu tua milik keluarganya. Tangannya yang gemetar perlahan terulur untuk membuka pintu lemari tersebut. Begitu pintu lemari berdecit terbuka, mata Sutar serta-merta terbelalak lebar. Jantungnya berdegup sangat kencang. Di dasar lemari yang biasanya hanya berisi tumpukan baju kusam yang sudah berlubang, kini tergeletak beberapa ikat uang kertas pecahan Rp100.000 yang masih sangat baru dan licin.
Di samping tumpukan uang kertas itu, berkilau 2 keping koin emas murni berukuran cukup besar di bawah cahaya lampu minyak. Sutar memusap matanya berkali-kali, tidak percaya dengan apa yang ada di depan matanya. Ia mengambil lembaran uang kertas itu, memegang teksturnya yang halus, dan menghirup aroma khas uang baru yang menenteramkan hatinya. Ia lalu menggenggam 2 keping koin emas itu, merasakan bobotnya yang berat dan dingin. "Uang, ini benar-benar uang asli," bisik Sutar dengan suara bergetar penuh kegirangan. Sutar memeluk tumpukan uang dan koin emas itu ke dadanya. Rasa takut dan penyesalan yang sempat terbesit di hatinya langsung sirna seketika, tertutup rapat oleh rasa senang yang membuncah. Perjanjian rahasia dengan Mbah Krama dan Indang Ireng benar-benar terbukti nyata. Memasuki tahun 2001, kehidupan Sutar berubah 180 derajat. Kemiskinan kelam yang dahulu menghimpit jalannya, kini sirna berganti kekayaan yang melimpah ruah. Uang cicilan tengkulak yang mulanya menjadi ancaman telah ia lunasi tanpa sisa. Rumah bilik bambu yang dahulu lapuk telah dirombak total menjadi bangunan tembok kokoh yang megah di desanya. Tak berhenti di situ, Sutar mulai membeli berhektar-hektar tanah sawah milik tetangganya. Sebutan penari ebek miskin tak lagi melekat pada dirinya. Warga desa Somagede kini menyapanya dengan nada hormat sebagai Juragan Sutar. Akan tetapi, kemewahan yang kasat mata itu tidak berbanding lurus dengan ketenangan di dalam rumahnya. Suasana hunian barunya justru terasa dingin, sunyi, dan kerap melahirkan rasa mencekam. Pak Mulyo, ayah Sutar, tak kunjung sembuh meskipun Sutar telah mendatangkan dokter-dokter terbaik dari pusat kota. Penyakit sang ayah tidak berkurang sedikit pun. Sebaliknya, gejalanya bertambah makin aneh dan tak masuk akal seiring berjalannya waktu. Setiap kali Sutar selesai memenuhi tanggapan pementasan ebek dan menelan berbeling-beling kaca tajam di panggung, kondisi Pak Mulyo selalu merosot tajam pada malam harinya. Sang ayah kerap mengerang kesakitan saat tengah malam, meremas leher serta dadanya seolah-olah ada ribuan jarum tak terlihat yang menusuk organ dalamnya dari dalam. Puncak penderitaan itu akhirnya meletus pada suatu malam Jumat Kliwon di pertengahan tahun 2001. Malam itu, Sutar baru saja selesai mengunci lemari kayu di kamarnya usai menghitung gepokan uang kertas hasil pertukaran ritualnya. Tiba-tiba, suara jeritan histeris Bukarsih memecah keheningan rumah dari arah kamar sebelah. "Sutar! Tolong Leh, tolong ayahmu!" teriak ibunya dengan nada panik luar biasa. Sutar bergegas berlari keluar kamar dan mendobrak pintu kamar ayahnya. Di atas kasur, tubuh Pak Mulyo tampak terguncang hebat akibat kejang-kejang yang sangat kuat. Kedua tangannya mencengkeram sprei kasur hingga terlepas dari sudutnya. Bukarsih berlutut di samping ranjang sambil menangis terseduh-seduh, berusaha menahan tubuh suaminya yang terus berguncang. Sutar mendekat dengan napas memburu. Bapak kenapa Pak?" Mata Pak Mulyo melotot amat lebar. Pupil matanya menatap lurus ke arah Sutar dengan sorot pandang yang dipenuhi rasa takut sekaligus kesakitan yang mendalam. Mulutnya terbuka, berusaha menyuarakan sepatah kata, namun yang keluar hanyalah erangan berat dan tercekik dari balik tenggorokannya. "Sutar, sakit Leh, dada Bapak panas," rintih Pak Mulyo dengan suara amat parau. Tiba-tiba, dada Pak Mulyo membusung ke atas. Pria tua itu terbatuk sangat keras hingga tubuhnya terangkat. Hok! Semburan darah segar berwarna merah pekat kehitaman memuncrat deras dari mulut Pak Mulyo, membasahi sprei putih serta baju yang dikenakannya. Cairan kental itu meluber hingga ke pinggir tempat tidur. Sutar terpaku kaku di tempatnya berdiri, mendadak kehilangan kata-kata. Namun, perhatiannya mendadak tertuju pada hal aneh di antara genangan darah hitam yang baru saja dimuntahkan ayahnya. Ada kilatan-kilatan kecil yang memantulkan cahaya lampu kamar. Dengan lutut yang lemas dan tubuh gemetar hebat, Sutar melangkah mendekati ranjang. Ia berlutut di lantai, memandangi muntahan darah itu dari jarak dekat. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat melihat secara jelas apa yang terapung di sana. Bercampur dengan darah kental dan lendir, terdapat belasan pecahan kaca piring yang runcing, tajam, dan berukuran kecil. Bukarsih yang ikut melihat hal tersebut langsung membekap mulutnya sendiri. Wajah wanita tua itu pucat pasi bagaikan mayat. "Kaca," bisik Bukarsih dengan suara gemetar penuh keraguan. Kenapa bisa ada pecahan kaca di dalam perut ayahmu, Sutar?" Sutar tidak sanggup menjawab pertanyaan ibunya. Tenggorokannya terasa seperti menyempit. Belum sempat mereka mencerna kejadian mengerikan itu, kepala Pak Mulyo terkulai lemas ke samping. Desah napas terakhirnya berembus pelan. Tepat ketika detak jam dinding menunjukkan angka 12 malam, Pak Mulyo telah meninggal dunia. "Bapak, jangan tinggalkan ibu, Pak!" jerit Bukarsih seraya memeluk jasad suaminya yang mulai mendingin. Sutar merangkul jasad ayahnya yang sudah tak bernyawa, namun pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Kalimat demi kalimat yang diucapkan Mbah Krama di Jatilawang kembali bergaung sangat keras di dalam benaknya.
Sang dukun tua telah memperingatkannya bahwa beling yang ia telan saat kesurupan adalah bentuk ikatan darah. Harta melimpah yang ia dapatkan bukanlah pemberian gratis, melainkan diambil dari bayaran jiwa yang paling dekat dengan darahnya. Serpihan beling tajam yang selama ini ditelannya bulat-bulat saat mendem ternyata tidak lenyap begitu saja. Secara gaib, pecahan kaca itu berpindah tempat, bersarang di dalam organ tubuh ayahnya, menggerogoti dan merobek jaringan dalam sang ayah sedikit demi sedikit, demi menukarnya dengan lembaran uang serta koin emas yang tersimpan di dalam lemarinya. Kepanikan dan rasa takut yang teramat sangat mulai merayap menguasai jiwa Sutar. Ia sadar betul bahwa dirinya secara tidak langsung telah membunuh ayahnya sendiri demi mengejar harta duniawi. Rasa bersalah menghantam dadanya begitu telak. Namun, ketika Sutar berjalan kembali ke kamarnya dan melihat lemari kayunya yang dipenuhi uang, rasa keserakahan yang sudah terlanjur mengakar kembali mengambil alih pikirannya. Bayangan masa-masa kelam saat mereka dihina, kelaparan, dan terancam diusir, tengkulak kembali membakar jiwanya. Rasa takut akan kembali menjadi orang miskin jauh lebih besar dibandingkan rasa penyesalannya. Sutar mengepalkan tangannya rapat-rapat sambil menatap tumpukan uang di depannya. Ia berusaha mengeras hatinya dan menepis kenyataan mengerikan yang baru saja terjadi. Ini cuma kebetulan, bisik Sutar pada dirinya sendiri dengan nada membohongi batinnya. Bapak memang sudah lama sakit. Sakaratul maut ini bukan karena ritual itu. Ini cuma kebetulan. Sutar memilih untuk menutup mata dan hatinya rapat-rapat dari kebenaran gelap tersebut, mengabaikan fakta bahwa bayaran pertama untuk pesugihannya baru saja diambil. 1 tahun melintas setelah kematian ayahnya yang amat mengenaskan. Pada tahun 2002, nama Sutar melambung makin tinggi di panggung hiburan rakyat. Ia tak lagi sekadar penari ebek sewaan yang menunggu diajak kelompok orang. Berbekal kucuran dana tanpa henti dari pesugihannya, Sutar mendirikan kelompok tari sendiri yang diberi nama Turangga Jiwa. Dalam waktu singkat, Turangga Jiwa bertransformasi menjadi kelompok ebek paling tersohor di seluruh eks-karesidenan Banyumas. Saban akhir pekan, agenda tanggapan mereka selalu terisi penuh tanpa ada jeda. Di atas panggung, aksi Sutar bergerak kian melampaui batas kewajaran. Di bawah dorongan gaib indang ireng, atraksi makan beling yang ia tampilkan makin membahayakan nyawa. Ia tak cuma mengunyah pecahan piring kaca tebal, melainkan menggigit tabung lampu neon bekas sampai pecah, dan mengunyah botol kaca kecap yang tebal hingga hancur berkeping-keping. Ratusan penonton yang memadati panggung selalu bersorak riuh gemuruh, terpukau oleh kehebatan yang mereka sangka sebagai keahlian seni mistis semata. Tak ada seorang pun penonton yang menyadari bahwa tiap kali serpihan kaca itu melewati kerongkongan Sutar, bahaya maut sedang menyintai nyawa anggota keluarga tersisa di rumahnya. Sutar mempunyai seorang adik kembar laki-laki bernama Suko. Karakter Suko amat berlawanan dengan Sutar yang haus kehormatan dan harta. Suko adalah pemuda berwatak lembut, pendiam, serta amat menyayangi keluarganya. Sehari-hari Suko ditugasi membantu Sutar mengurus pembukuan keuangan dan perlengkapan pentas kelompok Turangga Jiwa. Namun lambat laun, Suko mulai mencium ketidakberesan. Ia kerap memergoki kakaknya melakukan ritual aneh di dalam kamar yang terkunci rapat saban malam Selasa Kliwon. Pertengkaran hebat antara dua saudara kembar itu akhirnya meletus pada suatu malam di pertengahan tahun 2002. Saat itu, Suko tak sengaja menemukan kunci cadangan dan membuka lemari kayu khusus di kamar Sutar. Di dalam lemari tersembunyi itu, ia menemukan eblek berijuk hitam yang terbungkus kain mori. Ketika jemari Suko menyentuh serat ijuk hitam pada boneka kuda tersebut, mendadak seluruh tubuhnya terasa lemas, dan kepalanya dihantam dengung aneh bersuara bisikan gaib yang menyebut nama kakaknya. Sutar yang baru kembali dari luar rumah terbelalak kaget melihat pintu lemarinya terbuka. Wajahnya langsung memerah padam saat mendapati adiknya memegang boneka kuda keramat itu. "Mas Sutar," tegur Suko dengan suara bergetar dan tatapan penuh tanya. "Sebenarnya dari mana datangnya semua kekayaan kita ini? Kenapa Mas menyimpan boneka kuda aneh dan mengerikan ini di kamar? Dan kenapa kematian ayah dulu rasanya sangat tidak wajar?" Dengan langkah cepat, Sutar merebut eblek berijuk hitam itu dari genggaman Suko secara kasar. "Jangan pernah lancang campuri urusanku, Suko," bentak Sutar dengan napas memburu. "Semua yang aku lakukan ini demi kebaikanmu dan ibu. Kamu bisa makan enak saban hari dan naik sepeda motor baru itu karena uang hasil kerja kerasku di panggung." "Tapi cara Mas ini salah," teriak Suko, berusaha menyeimbangi bentakan kakaknya. "Aku kerap bermimpi buruk tiap malam, Mas. Aku melihat sosok hitam raksasa menunggangi kuda bambu berijuk ini, dan makhluk itu selalu menunjuk ke arah kita. Aku takut, Mas." Kemarahan yang bercampur ketakutan rahasianya terbongkar, membuat Sutar gelap mata. Pengaruh jahat dari indang ireng yang bersemayam di jiwanya membakar emosinya. Tangan kanan Sutar melayang keras, menampar pipi Suko hingga adiknya itu tersungkur ke lantai. "Tutup mulutmu," seru Sutar dengan sorot mata liar dan penuh ancaman.
Kalau kamu merasa sok suci dan tidak mau menikmati harta dari rumah ini, angkat kaki dari sini sekarang juga. Suko memegangi pipinya yang terasa panas, menatap kakaknya dengan kekecewaan yang amat mendalam. Tanpa mengucap sepatah kata lagi, Suko bangkit berdiri lalu berjalan meninggalkan kamar Sutar. 2 hari pasca percekcokan tersebut, nasib buruk menghantam keluarga itu. Suko mengalami kecelakaan tunggal hebat saat mengendarai sepeda motor barunya di lintasan jalan raya kawasan Somagede. Sepeda motor yang dikendarainya hilang kendali hingga terseret belasan meter setelah menghantam keras pembatas jalan dari beton. Suko tewas seketika di lokasi kejadian dengan kondisi yang memprihatinkan. Saat Sutar tiba di lokasi musibah dengan napas terengah-engah, belasan warga desa dan petugas polisi telah berkerumun mengelilingi jasad adiknya yang terbaring kaku di pinggir jalan. Sutar menerobos kerumunan itu, berlutut lemas di samping tubuh Suko yang ditutupi lembaran koran bekas. Dengan tangan yang bergetar hebat, Sutar membuka lembaran koran yang menutupi bagian kepala dan leher adiknya. Seketika itu juga, Sutar menjerit histeris dalam batinnya. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat melihat kondisi leher adiknya secara dekat. Di leher Suko, terdapat luka jeratan yang amat dalam hingga merobek daging kulitnya. Benda yang melilit rapat dan mencekik leher adiknya itu bukanlah benang layangan, kawat, ataupun kabel motor. Benda tajam yang mengikat leher adiknya adalah pilihan serat-serat ijuk berwarna hitam pekat, sangat mirip dan identik dengan ijuk yang menghiasi eblek pesugihan miliknya. Orang-orang di sekitar lokasi kejadian sibuk berspekulasi bahwa Suko mengalami kecelakaan akibat terjerat tali liar yang melintang di jalan raya. Namun bagi Sutar, kebenaran yang sesungguhnya amat terang dan mengerikan. Roh Indang Ireng telah menagih bayaran janji dan mengambil tumbal keduanya. Adik kembarnya sendiri tewas mengenaskan, terjerat oleh sarana pesugihan yang ia sembah demi tumpukan koin emas dan lembaran uang. Memasuki awal tahun 2003, kekayaan materi yang dimiliki Sutar menembus puncaknya. Di tengah-tengah pemukiman desa Somagede yang mayoritas warganya masih menghuni rumah berdinding anyaman bambu, Sutar mendirikan sebuah hunian megah berlantai 2. Bangunan tersebut tampil mencolok dengan pilar-pilar beton penyangga yang tebal, dinding bercat putih bersih, serta pagar besi melingkar yang menjulang tinggi. Warga desa yang melintas kerap menatap rumah itu dengan decak kagum, menganggapnya tak ubahnya seperti sebuah istana mewah. Namun, di balik megahnya dinding tembok tebal itu, suasana di dalamnya terasa begitu hampa, dingin, dan amat mengerikan. Rumah besar tersebut kehilangan kehangatan. Pak Mulyo telah berpulang secara mengenaskan, sementara Suko sudah terkubur kaku di pemakaman umum desa. Kini hunian luas itu cuma ditinggali oleh Sutar dan Bukarsi, yang fisiknya makin digerogoti usia serta penyakit. Bukarsi sama sekali tidak sudi menempati kamar tidur mewah yang disediakan Sutar di lantai 2. Wanita tua itu lebih memilih mengurung diri di dalam kamar sempit bagian belakang. Saban hari, dari balik pintu kamar tua itu, terdengar isak tangis Bukarsi yang meratapi kepergian suami serta putra kembarnya secara berurutan. Sutar sendiri hidup dalam cengkeraman ketakutan yang hebat. Tiap kali malam tiba dan ia mencoba memejamkan mata di kamarnya, telinganya kerap menangkap suara aneh. Suara gesekan bernada tajam, mirip serpihan kaca pecah yang sengaja digoreskan pada dinding interior kamarnya, terus bergema sepanjang malam. Tak jarang, saat terbangun di tengah kegelapan, Sutar melihat sosok bayangan raksasa berbulu lebat berdiri membisu di sudut ruangan. Mata sosok gaib itu berwarna merah membara, menatap lurus ke arah Sutar dengan pandangan penuh ancaman yang menagih janji pertukaran jiwa. Lantaran tak sanggup lagi menanggung siksaan batin, Sutar memberanikan diri kembali berjalan menuju kawasan Jatilawang. Ia berniat menemui Mbah Krama untuk membatalkan ikatan perjanjian pesugihan tersebut. Sutar merasa harta ratusan juta yang terkumpul di lemarinya sudah lebih dari cukup untuk membiayai sisa hidupnya. Namun, sesampainya di area hutan jati tempat kediaman sang dukun tua, harapan Sutar hangus seketika. Rumah kayu tua milik Mbah Krama telah rata dengan tanah, berubah menjadi puing-puing kayu lapuk yang tertutup semak belukar. Seorang pencari kayu bakar yang kebetulan melintas di sekitar tempat itu, memberikan keterangan yang membuat bulu kuduk Sutar berdiri. "Mbah Krama sudah lama mati, Mas," kata pencari kayu itu. "Meninggalnya mengerikan sekali beberapa tahun lalu. Perutnya mendadak membengkak besar seperti mau meletus. Terus dia menjerit-jerit kesakitan memanggil-manggil nama roh penunggangnya sebelum akhirnya tewas." Kenyataan pahit itu membuat Sutar makin putus asa. Ia tersadar bahwa jalur pesugihan Indang Ireng adalah jalan satu arah tanpa jalan keluar. Perjanjian gaib itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak oleh manusia. Perjanjian berdarah itu baru akan berhenti total apabila seluruh anggota keluarga yang sedarah telah diserahkan, atau nyawa Sutar sendiri yang dijadikan tumbal penutup. Demi menutupi rasa cemas yang makin menggerogoti jiwanya, Sutar melampiaskan segalanya ke atas panggung hiburan. Ia makin gencar menggelar pentas ebek bersama kelompok turangga jiwa. Sutar bahkan menyewa kelompok-kelompok penari ebek ternama dari kota lain untuk bertanding secara terbuka dengannya.
Di atas gelanggang, ia bertindak makin gila demi membuktikan kepada semua orang bahwa dirinya adalah penari terhebat yang tak bisa ditandingi oleh siapapun. Pada pertengahan tahun 2003, Sutar merencanakan pementasan ebek akbar di lapangan terbuka Desa Somagede. Acara itu dimaksudkan sebagai pesta syukuran besar-besaran untuk meresmikan rumah mewahnya. Pementasan akbar tersebut dijadwalkan berlangsung tepat pada malam Selasa Kliwon. Pada pagi hari sebelum acara dimulai, Sutar duduk bersama ibunya di meja makan kayu jati yang panjang. Bukarsi mengaduk cangkir teh hangatnya dengan gerakan sangat lambat. Wajahnya yang keriput tampak pucat pasi, sementara kedua matanya terlihat redup tanpa gairah hidup. Ibu harus datang dan ikut menonton pementasan nanti malam, ujar Sutar seraya memotong kue di piringnya. Bukarsi mendongak pelan, memandangi putra tunggalnya yang tersisa dengan raut wajah layu. Ibu tidak usah ikut ya Sutar, badan ibu rasanya lemas sekali sejak kemarin. Dada bagian dalam ibu juga terasa sangat aneh, panas dan gatal seperti ada yang merayap. Sutar mengibaskan tangannya, mengabaikan sama sekali keluhan kesehatan ibunya. Tidak bisa begitu, Bu. Potong Sutar dengan nada tegas dan terkesan memaksa. Ibu harus duduk di barisan depan penonton. Seluruh warga desa harus menyaksikan sendiri bahwa anak ibu ini sudah sukses dan kaya raya. Ibu harus bangga melihat saya di panggung. Bukarsi hanya bisa mendesah pasrah, tak mampu membantah kemauan keras anaknya. Malam Selasa Kliwon di pertengahan tahun 2003 itu, lapangan Desa Somagede berubah menjadi lautan manusia. Ratusan warga dari berbagai penjuru wilayah Banyumas berbondong-bondong datang meramaikan pesta. Puluhan obor bambu dipasang mengelilingi area arena pementasan, memancarkan pancaran cahaya jingga yang bergetar tertiup angin malam. Suara alunan gamelan Banyumasan bergema nyaring membelah keheningan. Lagu eling-eling ditabuh dengan tempo dinamis, memancarkan irama mistis yang memikat seluruh pasang mata. Sutar berdiri di area gelanggang dengan setelan baju tari ebek paling mewah berbahan sutra merah keemasan. Namun, kedua tangannya yang menggenggam eblek berijuk hitam terasa sangat berat, seakan-akan boneka kuda bambu itu terbuat dari batangan besi tebal. Di barisan paling depan penonton, Bukarsih duduk di kursi kayu yang disiapkan khusus, didampingi beberapa kerabat dekat desa. Asap kemenyan putih membumbung tebal dari cawan anglo yang dibakar pawang. Sutar mulai menghentakkan kakinya mengikuti irama kendang. Gerakan tarinya amat beringas sejak awal pertunjukan. Ketika ketukan kendang mencapai puncaknya, Sutar menghentakkan kaki kanannya sangat keras ke tanah. Tubuhnya kejang-kejang hebat, kedua matanya mendelik penuh ke atas, menyisakan bagian putih mata yang mengerikan. Roh Indang Ireng resmi merasuki raganya dengan kekuatan penuh. Sutar meloncat tinggi, lalu meliuk-liuk menunggangi boneka kuda berijuk hitamnya. Wajahnya yang semula tampan mendadak berubah sangat menakutkan, dengan sunggingan senyum menyeringai yang amat lebar. Sutar melangkah cepat menghampiri meja sesaji di tepi arena. Tangan kanannya menyambar piring kaca tebal berukuran besar, lalu menghempaskannya ke tanah hingga pecah berkeping-keping. Tanpa ragu sedikit pun, Sutar berlutut dan meraup pecahan kaca tajam itu. Ia memasukkannya ke dalam mulut, lalu mengunyahnya secara beringas. Kriuk, kriuk, kriuk. Suara renyahnya hancuran kaca di dalam mulut Sutar terdengar merinding oleh penonton barisan terdepan. Lelehan darah merah pekat langsung membanjiri bibir dan dagunya. Namun, di bawah jeratan gaib kesurupannya, Sutar tidak merasakan perih. Ia justru menelan bongkahan beling tajam itu bulat-bulat, seolah sedang menikmati santapan lezat. Luar biasa, penari ebek paling sakti, teriak seorang penonton bersorak kagum. Lihat itu, beling sebesar itu ditelan habis, sahut warga lainnya sambil bertepuk tangan riuh. Namun, keanehan mulai terpancar saat pertunjukan sudah berjalan hampir 3 jam. Kesurupan Sutar tak kunjung surut. Tubuhnya terus bergetar dan meliuk-liuk ekstrim tak terkendali. Boneka kuda bambu di selangkangannya seolah-olah bernyawa dan menyetir seluruh pergerakan fisiknya. Pawang pementasan mulai mencium aroma bahaya. Pria tua itu mengambil pecut kayu dan mangkuk kemenyan, lalu bergegas mendekati Sutar demi menyembuhkannya. Sang pawang membacakan mantra-mantra penolak bala sambil menyabetkan pecutnya ke tanah di depan kaki Sutar. Mula, baliklah ke alammu, wahai roh, seru sang pawang dengan nada tegas. Namun bukannya tenang, Sutar justru mengaum dahsyat bagai binatang buas. Kibasan tangannya yang sangat kuat menghantam dada sang pawang hingga pria tua itu terpental jatuh ke tanah. Sutar sama sekali tak bisa disembuhkan. Tubuhnya meliuk-liuk liar menunggangi kuda bambunya, melangkah perlahan menghampiri barisan penonton paling depan. Wajahnya yang berlumuran darah segar menatap lurus, mengunci pandangannya tepat ke wajah ibunya. Sutar berhenti persis 2 langkah di hadapan Bukarsih. Tangannya yang gemetar terangkat, menunjuk lurus ke wajah wanita tua yang amat disayanginya itu. Dari celah bibirnya yang penuh darah, keluar jeritan melengking gaib bersuara amat berat dan bergaung, sebuah suara asing yang bukan milik Sutar. Dengan dialek Jawa Banyumasan yang sangat kental dan terdengar jelas oleh ratusan warga,
Sutar berteriak histeris. Perjanjian wis genep. Siji maning beling pungkasan. Pernyataan gaib itu menegaskan bahwa perjanjian pesugihannya telah genap, dan kini tiba waktunya untuk satu pecahan beling terakhir. Bukarsih terbelalak lebar. Rasa terkejut dan ketakutan yang teramat sangat menghantam jantungnya hingga berdegup melampaui batas. Wanita tua itu meremas dadanya yang terasa diremas hebat dari dalam. Wajahnya seketika pucat pasi bagai kertas. Dalam hitungan detik, sebelum kerabat di sampingnya sempat meraih tangannya, Bukarsih roboh dari kursi kayu, jatuh terjerembab ke tanah dan menghembuskan napas terakhirnya akibat serangan jantung mendadak. "Ibu! Ibu!" jerit para kerabat panik sambil mengerumuni jasad Bukarsih. Di saat bersamaan, Sutar yang masih dalam genggaman kesurupan total berlari ke arah meja pedagang minuman di tepi panggung. Ia menyambar sebuah botol kecap kaca yang tebal, memecahkannya ke tiang kayu, lalu secara paksa menjejalkan pecahan kaca paling besar dan tajam masuk melintasi kerongkongannya sendiri. Glek, begitu pecahan kaca pungkasan itu berhasil tertelan, sosok Indang Ireng mendadak terlepas menghilang dari raganya. Tubuh Sutar seketika ambruk tersungkur ke tanah lapangan. Rasa panas yang amat dahsyat mendadak membakar seluruh rongga perut Sutar. Pemuda itu mengerang kesakitan luar biasa, berguling-guling di atas tanah lapangan yang dingin tepat di samping jasad ibunya. Penonton yang semula bersorak riuh kini berteriak histeris dalam kepanikan. Alunan musik gamelan berhenti seketika, menggantikan gempita pesta menjadi riuh kekacauan yang mencekam. "Tolong, Sutar kenapa itu?" teriak seorang warga di tengah kerumunan. Sutar tersedak hebat, tenggorokannya membengkak, sementara dadanya naik turun memburu napas. Rasa mual yang teramat sangat mendorong isi perutnya untuk keluar. Dengan tubuh yang terkejang-kejang, ia memuntahkan isi perutnya ke atas tanah lapangan di bawah temaram cahaya obor. Seluruh warga yang menyaksikan kejadian itu terperanjat mundur dengan wajah pucat pasi. Beberapa wanita menjerit ketakutan, menutup mata anak-anak mereka. Benda yang dimuntahkan dari mulut Sutar bukan sekadar lendir atau darah segar biasa. Dari mulutnya yang menganga lebar, mengalir deras ratusan keping perhiasan emas yang ternoda darah pekat, puluhan batu akik beraneka warna, serta berlembar-lembar uang kertas kuno bernilai tinggi. Tumpukan harta benda itu keluar berhamburan dari dalam tubuh Sutar, menggunung di atas tanah. Sutar menatap tumpukan perhiasan dan uang yang keluar dari perutnya sendiri dengan mata melotot lemas. Napasnya tersengal-sengal. Kebenaran yang sangat mengerikan akhirnya terungkap di depan matanya. Selama bertahun-tahun ini, roh Indang Ireng tidak pernah menyimpan harta pesugihan itu di alam gaib atau di dalam lemari kamarnya secara nyata. Setiap kali Sutar menelan pecahan kaca tajam saat mendem, roh jahat tersebut mengubah beling itu menjadi harta kekayaan dan menimbunnya langsung di dalam organ dalam tubuh Sutar. Lemari kamar mewahnya hanyalah sarana gaib tempat roh itu memindahkan sebagian kecil harta yang bersumber dari perutnya sendiri. Tubuh Sutar telah dijadikan gudang penyimpanan harta pesugihan yang dibayar mahal menggunakan nyawa ayah, adik, dan ibunya. Ibu, bapak, Suko. Ratap Sutar terbatuk-batuk, meraung menangis di antara genangan darah, tumpukan emas, dan jasad ibunya yang sudah mendingin. Maafkan Sutar. Maafkan Sutar. Namun, penderitaan dan hukuman atas keserakahannya belum berhenti sampai di situ. Beberapa jam kemudian, Sutar dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas dalam kondisi kritis. Tim medis yang menangani segera melakukan tindakan pemeriksaan sinar X pada bagian perut pemuda tersebut. Ketika lembaran foto ronsen keluar, seluruh dokter yang bertugas dibuat terperanjat tidak percaya. Ini tidak masuk akal. Pimpin dokter spesialis bedah seraya menunjuk hasil foto ronsen ke arah rekannya. Lihat ini, seluruh rongga pencernaannya penuh dengan pecahan tajam. Di dalam saluran pencernaan Sutar, mulai dari kerongkongan, lambung, hingga usus besarnya, terdapat penumpukan ribuan serpihan kaca tajam dan serpihan logam tebal yang telah mengendap bertahun-tahun. Kaca-kaca itu telah menggores, merobek, dan menghancurkan dinding organ dalam tubuhnya hingga tak berbentuk lagi. Dokter senior menggelengkan kepala dengan raut wajah prihatin. Kondisi organ dalamnya sudah terlalu hancur. Kita tidak bisa melakukan operasi pembedahan. Serpihan kaca tajam ini sudah menyatu dengan jaringan dagingnya. Kalau diangkat, dia justru bisa langsung meninggal di meja operasi. Serpihan kaca tajam itu telah melakukan bagian dari jaringan tubuh Sutar. Setiap kali ia menarik napas atau menggerakkan badannya sedikit saja, rasa sakit yang sangat dahsyat akan menusuk dan merobek organ dalamnya dari dalam. Sutar memang lolos dari kematian malam itu.
Namun sisa hidupnya berubah menjadi neraka dunia yang panjang. Ia menghabiskan hari-harinya terbaring lemas membusuk di atas ranjang bangsal RSUD Banyumas. Tubuhnya kian hari kian kurus, kering hingga tinggal tulang terbungkus kulit. Dari celah bibir dan kulit perutnya yang robek secara perlahan, kerap keluar cairan berbau busuk bercampur serpihan kaca kecil. Ampun Gusti, sakit, rintih Sutar saban hari, meratapi nasibnya tanpa ada seorang pun kerabat yang mendampingi. Sementara itu, tumpukan harta pesugihan yang sempat dimuntahkan Sutar di lapangan desa, serta yang tersimpan di dalam rumah megahnya, lenyap secara misterius hanya dalam kurun waktu 1 malam. Ketika perangkat desa dan warga mendatangi rumah megah milik Sutar untuk mengamankan aset kekayaannya, mereka tidak menemukan lembaran uang atau koin emas sedikit pun. Yang tersisa di dalam bangunan mewah berlantai 2 itu hanyalah tumpukan beling dan pecahan piring kaca yang menggunung tinggi di setiap sudut ruangan. Sutar terus terbaring di kamar perawatan rumah sakit, menanggung siksaan fisik yang tak kunjung usai akibat dosa besarnya. Saban kali malam Selasa Kliwon tiba, dari dalam perut Sutar yang hancur, selalu terdengar suara gesekan tajam yang sangat mengerikan, seperti suara seseorang yang sedang mengunyah pecahan kaca di dalam kegelapan. Terima kasih sobat sekalian telah menyimak cerita kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.